Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Kurota Ayun. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Karakteristik Kepemimpinan. Poin 2.1. Karakteristik kepemimpinan Rasulullah SAW. A. Karakteristik kepemimpinan. Secara fakta historis tentang usaha-usaha Nabi dalam membentuk masyarakat Islami di Mekah, Rasulullah menggunakan proses evolusi sosio-kultural. Nabi tidak langsung mengubah Mekah secara cepat, tetapi secara bertahap-tahap yang membutuhkan waktu yang lama, yaitu 13 tahun pada periode Mekah. Tahap kedua mengubah paradigma berpikir dan selanjutnya merubah pola gerakan, yaitu setelah mempunyai kekuatan di negeri Yasrib atau yang sekarang disebut dengan Madinah selama 10 tahun. Dalam hal ini Yusuf Qaradawi mengatakan, Madinah merupakan basis negara Islam yang baru yang dikepalai oleh Rasulullah. Maka beliau menjadi komandan dan pemimpin bagi mereka sebagaimana Nabi dan Rasul Allah kepada mereka. Nabi di Madinah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor seperti mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi dan lainnya. Mempersatukan umat dalam piagam Madinah antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi mengenai kebebasan agama, kesejahteraan sosial dan urusan-urusan kolektif lainnya antara mereka. Menurut Dr. Muhammad Hussein Haikal merangkum ke dalam 36 pasal isi Piagam Madinah, 27 sedangkan dalam kitab Ar-Risalah hanya mengambil intisari dari perjanjian tersebut yang isinya 1. Persamaan hak dan kewajiban. 2. Gotong royong dalam urusan kemaslahatan. 3. Kompak dalam menentukan hubungan dengan pihak uang memusuhi warga Madinah. 4. Membangun masyarakat dalam sistem yang sebaik-baiknya dan sekokoh-kokohnya dan sekuat-kuatnya. 5. Melawan orang-orang yang membangkang tanpa boleh memberi bantuan. 6. Melindungi bagi setiap orang yang ingin hidup berdampingan dengan kaum muslimin dan tidak boleh berlaku zalim kepadanya. 7. Umat di luar Islam bebas melaksanakan agamanya. Mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam dan tidak boleh diganggu harta bendanya. 8. Umat di luar Islam harus ikut serta menanggung beban pembiayaan negara sebagaimana umat Islam sendiri. B. Masa keemasan. 1. Mendirikan masjid, yakni Masjid Quba, sebagai masjid pertama yang dibangun dalam sejarah agama Islam yang berlokasi di pinggiran kota Madinah. Fungsi pembangunan masjid ini antara lain sholat, belajar agama, mengendalikan atas perkara-perkara yang terjadi saat itu, pertemuan-pertemuan penting, dakwah, penyusunan administrasi pemerintahan, dan lain sebagainya. 2. Mempersatukan antara Ansor dan Muhajirin. Manfaat persaudaraan kedua golongan itu nantinya adalah kaum Ansor dengan senang hati membantu kaum Muhajirin jika membutuhkan baik material bahkan istri-istri. Kaum Ansor bahkan meluangkan waktu hanya sekedar menunjukkan pasar-pasar yang bisa digunakan untuk transaksi perdagangan. 3. Kerjasama antar komponen penduduk Madinah, Muslim dan non-Muslim, di mana saat itu non-Muslim yang tinggal di Madinah terdiri dari Nasrani dan Yahudi, dari Banu Nadir dan Banu Quraidah. Selanjutnya, poin 2.2. Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. A. Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan kenegaraan. A. Di bidang eksekutif. Pendelegasian terhadap tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun daerah. Misalnya, untuk pemerintahan pusat penunjuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan Zaid bin Sabit sebagai sekretaris negara, dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawan. Untuk daerah-daerah kekuasaan Islam dibentuk provinsi-provinsi dan untuk setiap provinsi ditunjuk seorang amir. B. Di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan mengorganisasikan pasukan-pasukan yang ada untuk mempertahankan eksistensi keagamaan dan pemerintahan, pasukan itu disebarkan untuk memelihara stabilitas di dalam maupun di luar negeri. Di antara panglima yang ada ialah Khalid bin Walid, Musanna bin Harithah,
Amr bin Ash, Zaid bin Abi Sufyan, dan yang lain-lain. C. Di bidang yudikatif. Fungsi kehakiman dilaksanakan oleh Umar bin Khattab dan selama masa pemerintahan Abu Bakar tidak ditemukan satu masalah yang berarti berperpecahan. Hal ini karena kemampuan dan sifat Umar sendiri dan masyarakat pada waktu itu dikenal alim. D. Bidang sosial ekonomi. Sebuah lembaga mirip Bait al-Mal, di dalamnya dikelola harta benda yang didapat dari zakat, infak, sedekah, ghanimah, dan lain-lain. Penggunaan harta tersebut digunakan untuk gaji pegawai negara dan kesejahteraan umat sesuai dengan aturan yang ada. 2. Masa keemasan. Bentuk peradaban paling besar dan luar biasa dan merupakan satu kerja besar yang dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar adalah penghimpunan Al-Quran. Abu Bakar Asy-Siddiq memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran dari pelepah kurma, kulit binatang, dan dari hafalan kaum muslimin. Selain itu, peradaban Islam yang terjadi pada praktik pemerintahan Abu Bakar terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Dalam bidang pranata sosial ekonomi adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat. Untuk kemaslahatan rakyat ini, ia mengelola zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari kaum muslimin, ghanimah, harta rampasan, perang, dan jizyah dari warga negara non-muslim sebagai sumber pendapatan Baitul Mal. Penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan negara ini dibagikan untuk kesejahteraan para tentara, gaji para pegawai negara, dan kepada rakyat yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Al-Quran. B. Praktik pemerintahan Abu Bakar terpenting lainnya adalah mengenai suksesi kepemimpinan atas inisiatifnya sendiri dengan menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikannya. Ada beberapa faktor yang mendukung Abu Bakar untuk menunjuk atau mencalonkan Umar menjadi khalifah. Faktor utamanya adalah kekhawatirannya akan terulang kembali peristiwa yang dengan menegangkan di Saqifah Sa'idah yang nyaris menyulut umat Islam ke jurang perpecahan bila tidak menunjuk orang yang menggantikannya. Pada saat itu, kaum Ansor dan Muhajirin saling mengklaim sebagai golongan yang berhak menjadi khalifah. Jadi, dengan jalan penunjukan itu, ia ingin ada kepastian yang menggantikannya sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak menimpa umat Islam. B. Umar bin Khattab. 1. Masa pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukan. A. Penaklukan wilayah-wilayah di luar Islam. Selama 10 tahun pemerintahan Umar sebagian besar ditandai oleh penaklukan-penaklukan untuk melebarkan pengaruh Islam ke luar Arab. Sejarah mencatat, Umar telah berhasil membebaskan negeri-negeri jajahan Imperium Romawi dan Persia yang dimulai dari awal pemerintahannya. Bahkan sejak pemerintahan sebelumnya, Khalifah Abu Bakar, pada masanya terjadi ekspansi kekuasaan Islam secara besar-besaran, sehingga periode ini lebih dikenal dengan nama periode Futuhat al-Islamiyah atau perluasan wilayah Islam. Berturut-turut, Islam berhasil menduduki Suriah, Irak, Mesir, Palestina, dan Persia. B. Madinah sebagai negara adikuasa. Semenjak penaklukan Romawi dan Persia, pemerintahan Islam menjadi adikuasa dunia yang memiliki wilayah kekuasaan luas, meliputi semenanjung Arabia, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Umar bin Khattab yang dikenal sebagai negarawan, administrator terampil dan pandai, dan seorang pembaharu membuat berbagai kebijakan mengenai pengelolaan wilayah kekuasaan yang luas. Ia menata struktur kekuasaan dan administrasi pemerintahan negara Madinah berdasarkan semangat demokrasi. Untuk menunjang kelancaran administrasi dan operasional tugas-tugas eksekutif, Umar melengkapinya dengan beberapa jawatan, antara lain Dewan Al-Khoroj, Dewan Al-Adats, Nazar Al-Nafiat, Dewan Al-Jun, dan Bai'at Al-Mal. 2. Masa keemasan. Peradaban yang paling signifikan pada masa Umar, selain pola administratif pemerintahan, peperangan, dan sebagainya adalah pedoman dalam peradilan.
Umar melakukan pembenahan dalam peradilan Islam. Dialah yang mula-mula meletakkan prinsip-prinsip peradilan dengan menyusun sebuah risalah yang kemudian dikirimkan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Risalah itu seperti dengan risalah Al-Qadha. C. Utsman bin Affan. 1. Masa pemerintahan. Beliau menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab, yakni 24 sampai dengan 36 Hijriah. Pada masa pemerintahannya, perluasan Islam telah mencapai Asia dan Afrika, seperti daerah Hert, Kabul, Ghazni, dan Asia Tengah, juga Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, dan berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan orang Persia. Roda pemerintahan Utsman tidak jauh berbeda dengan Umar. Dalam pidato pembaiatannya, ia tegaskan akan meneruskan kebiasaan yang dibuat pendahulunya. 2. Masa keemasan. Karya monumental Khalifah Utsman selama menjabat sebagai pemimpin umat Islam waktu itu adalah pembukuan Mushaf Al-Quran, yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Pembukuan itu didasari oleh munculnya berbagai perbedaan dari cara baca Al-Quran sehingga terjadi perpecahan di kalangan sahabat. Pembukuan itu diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan kepanitiaan tersendiri. D. Ali bin Abi Thalib. 1. Keadaan umat muslim pada masa Ali. Menurut Ali Mufrodi, setelah wafatnya Utsman bin Affan, banyak sahabat yang sedang mengunjungi wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, yang diantaranya Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Peristiwa terbunuhnya Utsman menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam menjadi 4, yaitu pengikut Utsman, yaitu yang menuntut balas dendam atas kematian Utsman dan mengajukan Muawiyah sebagai khalifah. B. Pengikut Ali, yakni yang mengajukan Ali sebagai khalifah. C. Kaum moderat, tidak mengajukan calon, menyerahkan urusannya kepada Allah. D. Golongan yang berpegang pada prinsip jamaah, di antara Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ayyub al-Ansori, Usamah bin Zaid, dan Muhammad bin Maslamah, yang diikuti oleh 10.000 sahabat dan tabi'in yang memandang bahwa Utsman dan Ali sama-sama sebagai pemimpin. 2. Usaha-usaha yang dilakukan selama memerintah. Adapun usaha-usaha beliau selama memerintah antara lain: A. Menarik kembali semua tanah yang dibagikan oleh Khalifah Utsman pada kaum kerabatnya, lalu mengembalikannya ke negara. 2. Mengganti semua gubernur yang tidak disenangi rakyat, di antaranya Ibnu Amir, penguasa Basrah, diganti oleh Utsman bin Hanif. Abdullah, gubernur Mesir, diganti oleh Kais. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Suriah diminta meletakkan jabatan, tetapi ia menolak, bahkan ia tidak mengakui kekhalifahan Ali. 3. Penumpasan para pemberontak seperti apa yang dilakukan oleh Thalhah dan Zubair tahun 36 Hijriah. 4. Memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah untuk menghindari hasutan dari Muawiyah, dan setelah itu Madinah tidak pernah lagi dijadikan pusat ibu kota. 5. Melakukan usaha penumpasan pemberontakan oleh Muawiyah yang akhirnya terjadi perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Namun dalam peperangan ini Ali mengalami kekalahan karena kecerdikan Muawiyah dalam menyusun strategi yang dimotori oleh Amr bin Ash dan mengacungkan tombak yang menusuk Al-Quran sebagai simbol perdamaian. Berawal dari peristiwa ini, akhirnya muncul peristiwa Tahkim. Poin 2.3. Perkembangan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah. 1. Akibat perubahan sistem pemerintahan. A. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru atau bid'ah bagi tradisi Islam yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaruhnya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga utama. B. Latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa Ali. C. Pertentangan etnis antara suku Arabia Utara,
Bani Qais, dan Arabia Selatan, Bani Kalb, yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. D. Lemahnya pemerintahan yang disebabkan sikap hidup mewah di lingkungan istana. E. Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abs ibni Al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. 2. Dampak dari sistem pemerintahan baru Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya kehidupan ilmu dan akal dibangunnya masjid pusat kehidupan ilmu, pembukuan ilmu, pusat kegiatan ilmiah, ilmu qiraat, ilmu tafsir, dan lain-lain. B. Perkembangan seni dan budaya, yaitu seni bangunan, seni rupa, seni suara, seni bahasa, seni pidato, dan seni mengarang atau insya. C. Perkembangan dalam bidang sosial. Poin 2.4. Perkembangan Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. 1. Sistem politik. Para khalifah tetap dari Arab, sementara para menteri gubernur, panglima perang, dan pegawai lainnya banyak dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Kota Baghdad ditetapkan sebagai ibu kota negara dan menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Kebebasan berpikir dan berpendapat mendapat porsi yang tinggi. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya. 2. Kebijakan politik. A. Memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. B. Memusnahkan keturunan Bani Umayyah. C. Merangkul orang-orang Persia dalam rangka politik memperkuat diri. Abbasiyah memberi peluang dan kesempatan yang besar kepada kaum Mawalci. Poin 2.5. Perkembangan Islam pada masa Daulah Utsmaniyah. 1. Sistem pemerintahan. Kerajaan Turki Utsmani merupakan kerajaan yang menganut sistem pemerintahan monarki atau turun-temurun. Raja-raja dinasti bergelar sultan dan khalifah. Dalam memperoleh kekuasaan tidak selalu diwariskan kepada anak tertua, tetapi juga kepada anak yang lain yang berhak. Jika tidak ada, maka saudara sang raja yang menggantikannya. Seorang sultan juga dibantu oleh seorang mufti dalam menjalankan pemerintahan, atau yang lebih dikenal dengan Syekhul Islam dan Syekhul A'dam. Syekhul Islam mewakili di bidang agama, sedangkan Syekhul A'dam di bidang duniawi. Akhir dari Turki Utsmani. A. Tokoh utama gerakan nasionalisme adalah Mustafa Kemal Atatürk. Dia dilahirkan di Salonika tahun 1881 Masehi dari keluarga modern. 2. Pada permulaan bulan Juli 1920, dia membentuk National Assembly atau Dewan Nasional di Ankara. C. Untuk merubah Turki menjadi Turki modern, Mustafa melakukan 2 proses, yaitu menghapus kesultanan, 2. Memproklamasikan Turki menjadi republik. Poin 2.6. Perkembangan Islam pada masa dinasti Mughal. 1. Kebijakan-kebijakan Shah Jahan. Seorang pemimpin harus menjamin ketertiban negara dan keserasian hubungan antara warga negara, tidak harus mendasarkan kelembagaan dan kewajiban pemerintahannya atas ajaran dan hukum agama yang diturunkan Tuhan, yang ditaati oleh rakyat karena keyakinan agama mereka. Kemampuan mengendalikan ketertiban negara dapat pula tercipta sebagai hasil dari besarnya wibawa, kekuatan fisik yang memadai, serta ketegasan dari penguasa atau kepala negara semata. Beberapa kebijakan Shah Jahan sebagai berikut. A. Bidang politik. Dalam pemerintahannya, Shah Jahan masih melanjutkan sistem yang dipakai oleh nenek moyangnya. Pemerintahan terdiri dari kekuasaan pusat, provinsi atau suba, kabupaten, sarkar, dan kecamatan, parganah. Kekuasaan pusat adalah kekuasaan yang dipegang secara mutlak oleh sultan. Pada umumnya, ia dibantu oleh wazir. Wazir adalah mereka yang mengurusi keuangan dan politik. Posisi yang paling penting adalah mengangkat para menteri atau diwan, yang membawahi beberapa departemen.
Fakil bertanggung jawab dalam bidang yang berkaitan dengan rumah tangga kerajaan. Ia bertugas sebagai wakil raja. Pengangkatannya tidak sesuai aturan namun sesuai dengan kehendak raja atau bersifat kondisional. Shah Jahan memulai pemerintahannya dengan sikap optimis dan berhasil dalam menjalankan pemerintahannya agar berjalan dengan baik. Pada awal pemerintahan di Mughal, Shah Jahan membutuhkan seorang yang dapat dipercaya dan mampu membantunya dalam menjalankan administrasi Kesultanan Mughal. Maka, ia mengangkat orang-orang dekat yang berjasa dalam suksesinya untuk meraih tahta pada Kesultanan Mughal sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka yang membantunya. Dan ia pun mengangkat Asaf Khan sebagai wazir dan Mahabat Khan sebagai gubernur Ajmer. Dalam pemerintahannya di Mughal, tentu saja mempunyai beberapa kebijakan yang dapat membantu dalam meraih ambisinya dalam memimpin sebuah kesultanan, yaitu memperluas wilayah, mengusir bangsa Portugis, dan berpindah pusat pemerintahan. 2. Puncak prestasi Shah Jahan. 1. Di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi rakyat secara keseluruhan makmur. Rakyat berada dalam kondisi sejahtera dan segala kebutuhan tercukupi. Kondisi sosial politik yang sangat stabil yang mewakili kondisi sebelumnya. Kemakmuran di bidang ekonomi dan dukungan rakyat yang sangat simpatik. Pertanian merupakan pekerjaan utama rakyat setempat. Tidak semua tanah dijadikan sebagai sektor pertanian, dikarenakan kondisi tanah yang hancur akibat perubahan alam, sehingga membentuk atau memanfaatkan sesuai dengan musim. 2. Seni dan arsitektur. Harus diketahui bahwa India yang amat luas penduduknya yang tidak sedikit jumlahnya itu bukan diperintah oleh seorang raja saja. Akan tetapi di India banyak raja-raja yang berkuasa pada daerah-daerah tertentu. Dalam lapangan kesenian khususnya perbedaan daerah dan perbedaan pemerintah itu melahirkan pula perbedaan cara cipta dan ragam aliran. Sekian presentasi dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.